Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pelajaran IPA. Dan hari ini kita akan membahas perkembangbiakan pada hewan. Jika beberapa minggu yang lalu kita telah membahas perkembangbiakan kepada tumbuhan, sekarang kita yang hewannya. Dan hewan pun sama ya perkembangbiakannya seperti tumbuhan, yaitu ada yang secara generatif, ada juga yang secara vegetatif. Dan sekarang kita yang ke generatif dulu. Yang pertama ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, atau biasa juga disebut dengan hewan vivipar. Bagaimana ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar itu? Yang pertama ada mempunyai daun telinga, walaupun ada beberapa yang tidak memiliki daun telinga juga, tetapi dia termasuk ke dalam hewan vivipar. Yang kedua ada penutup tubuhnya berupa rambut. Ingat rambut ya, bukan bulu. Kalau dalam dunia hewan itu rambut dan bulu itu berbeda. Kalau rambut itu halus, kalau bulu itu seperti bulu ayam, bulu burung. Nah, seperti itu ya. Jadi bedain rambut dengan bulu. Yang ketiga mempunyai rahim untuk perkembangan anaknya. Lalu yang keempat menyusui anaknya. Jadi rata-rata hewan yang melahirkan ini bukan rata-rata ya, tetapi memang mempunyai kelenjar susu, jadi dia dapat menyusui anaknya. Dan ciri-ciri yang terakhir itu memelihara anaknya dengan baik, artinya dia menjaga anaknya dengan baik dari dia lahir sampai besar nanti. Jadi anaknya habis lahir nggak ditinggal, tetapi dirawat. Nah, ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Ada kucing, sapi, paus, macan, kelinci, dan lumba-lumba. Ingat, lumba-lumba itu termasuk ke dalam hewan mamalia. Secara generatif yang kedua, dengan berkembang biak bertelur atau disebut dengan hewan ovipar. Bagaimana ciri-ciri hewan ovipar ini? Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Jadi kebalikan dari yang melahirkan. Kalau yang melahirkan rata-rata memiliki daun telinga, kalau yang ovipar ini yang bertelur tidak memiliki daun telinga. Lalu dia tidak memiliki rahim, tidak memiliki kelenjar susu, yang artinya hewan ini tidak menyusui anaknya. Contoh-contoh hewan ovipar ini adalah ikan, bebek, semut, kura-kura, burung. Terus apalagi ayo? Yang ketiga, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan, atau disebut dengan hewan ovovivipar. Jadi hewan ini tuh bisa keduanya. Ciri-ciri hewan ovovivipar ini, yang pertama penutup tubuh berupa sisik atau lapisan kulit yang menanduk. Jadi kulit-kulit hewan ovovivipar, penutup tubuhnya itu adalah sisik ataupun lapisan yang menanduk. Lalu yang kedua, telur yang dikeluarkan oleh induk betina itu sudah mengandung anak. Jadi di dalam telurnya itu sudah ada anak jadinya. Yang ketiga, tidak memiliki rahim.
Lalu selanjutnya ciri-ciri hewannya itu pemeliharaan anak terjadi dalam waktu singkat. Jadi nggak kayak yang melahirkan yang anaknya dijaga gitu. Kalau yang ovoviviper ini anaknya itu cuma dijaga mungkin pas dia lahirnya aja, pas kesana-sanaan dilepas. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah tidak berdaun telinga, berarti sama kayak yang ovipar, tidak memiliki daun telinga. Nah, ini hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ada kuda laut, ikan pari, hiu, bunglon, kadal, dan sebagainya. Kalau tadi kita membahas yang secara generatif, sekarang kita perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual pada hewan tidak didahului oleh proses pembuahan. Kalau generatif itu kan melalui proses pembuahan, kalau vegetatif itu tidak ada pembuahan. Yang pertama, vegetatif dengan cara fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi yaitu memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi dua bagian. Nah, kemudian dari kedua potongan tubuh tersebut akan membentuk dua individu baru. Contohnya itu kayak cacing pita, cacing pipih, bintang laut, dan lain-lain. Nah, kita lihat kan tuh, contohnya bintang laut, tangannya dilepas. Nah, tiba-tiba tangannya itu berubah menjadi individu baru, berkembang lagi dia. Yang kedua dengan cara bertunas. Ternyata nggak hanya tumbuhan saja yang bisa berkembang biak dengan cara bertunas, hewan pun ternyata bisa. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan terpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Contohnya itu hewan hydra, forever, dan coelenterets. Nah, ini contohnya yang hydra. Yang ketiga dengan cara membelah diri. Dilakukan oleh hewan bersel satu. Jadi hewan yang membelah diri ini hanya memiliki satu sel, seperti amuba. Nah, ini amuba. Amuba itu sangat amat kecil ya. Ketika amuba membelah diri, inti selnya membelah diri juga nih. Menjadi dua diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding selnya seperti yang digambar. Yang amuba dewasa, dia yang di tengah-tengahnya itu, yang inti selnya tak lihat tuh yang tengah titik seperti titik, membelah diri menjadi dua bagian. Nah, lalu cairan dan dinding selnya itu ikut membelah diri yang disebut dengan nuklei membelah. Nah, setelah terpisah, pisahannya itu sudah menjadi individu, menjadi sel anak. Nah, tadi itu adalah perkembangbiakan hewan. Ternyata hewan juga sama. Ada yang cara generatif, ada yang cara vegetatif. Seperti biasa, ini ada soal setelah materi. Kalian kerjakan di buku latihan IPA. Dan ini wajib dikumpulkan, ingat. IPA itu kan gak ada buku paketnya. Jadi kalau kamu masa bodoh dengan pelajaran ini, nanti kamu pas UN gimana? Kan nanti bingung.
Untuk pelajaran IPA hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.